Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Al-Mukarram wal Mukhtaram segenap pengurus Masjid Raya Provinsi Riau Nurul Waton, kemudian para jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, terkhusus kepada para orang tua kami yang sangat kami harapkan daripada doa beserta nasihatnya. Kita basahi lisan kita dengan kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kalimat tahmid, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan berselawat kita kepada makhluk Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah salat maghrib Masjid Raya Nurul Waton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini Kamis pekan keempat, kita akan membahas suatu kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar, yaitunya cara memberikan peringatan dan pelajaran. Karena kalau seandainya kita membaca Al-Quran, maka kita akan menjumpai bahwa Al-Quran itu membicarakan tentang 3 fase. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di Mekah dan juga marhalah Madinah. Ketika itulah diturunkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran berbicara tentang istiqra'iyah, yaitunya berbicara tentang suatu informasi yang mana informasi ini sudah terjadi. Kemudian ketika itu Al-Quran juga berbicara tentang fase Mekah dan fase Madinah. Kemudian menariknya bahwa Al-Quran itu berbicara tentang istibaqiyah, berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi tetapi sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Itulah sebagai iddikar, sebagai peringatan bagi kita nantinya. Adapun sesuatu yang sudah terjadi, kita ambil sebagai i'tibar, sebagai pelajaran. Apa contohnya bahwa Al-Quran itu membicarakan sesuatu yang belum terjadi? Banyak sekali di dalam Al-Quran. Disebut metodenya ini dengan metode istibaqiyah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah Al-Muluk. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali manusia, yaitunya penghuni neraka, dicampakkan ke dalam api neraka, sa'alahum khazanatuha, maka penjaga neraka tersebut sa'alahum, bertanya kepada orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu. Adapun pertanyaannya adalah alam ya'tikum nadhir, apakah tidak ada orang yang memberikan peringatan kepada kalian semasa hidup di dunia dulu? Pertanyaan ini, apakah memang benar malaikat tidak tahu sehingga dia bertanya? Atau malaikat itu sebenarnya tahu tapi ingin bertanya saja? Sudah otomatis malaikat itu tahu, pastilah ada orang yang memberikan peringatan semasa di dunia. Maka di dalam tafsir Jalalainnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan malaikat kepada orang yang dicampakkan ke dalam neraka itu adalah suatu pertanyaan yang mengejek, suatu pertanyaan yang menghina.
Kok bisa ada orang yang masuk neraka padahal Al-Quran sudah memberikan peringatan, walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan bagi siapa? Bagi orang yang ingkar kepadanya, apa yang disediakan oleh Allah taala? Adzabu jahannam, azab neraka jahannam, wa bi'sal masir. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Adapun informasi yang diberikan oleh Al-Quran ini adalah sesuatu yang belum terjadi. Lalu bagaimana kita bisa mengambil peringatan dari Al-Quran tersebut sehingga kita hidup lurus di dunia ini dan meninggal nanti dalam keadaan husnul khatimah? Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alam ya'tikum nadhir adalah tadinya pertanyaan yang mengejek. Saya berikan suatu misal agar kita bisa memahami ta'ammuk dalam kita pahami ayat ini. Seumpamanya saya punya kebun sawit jauh di hutan belantara sana, dekat Kampar Kiri, Stingkai, naik ke atas, ya. Kemudian ketika saya sampai di kebun itu saya pulang, belum lagi saya kerja, kemudian saya pulang. Apa sebab saya pulang? Rupanya di sana ada sesuatu hal yang membahayakan nyawa saya. Ada 10 ekor harimau. Saya pulang tentunya karena ini adalah suatu hal yang bahaya. Di tengah perjalanan saya berjumpa dengan teman saya yang kebunnya itu dekat dengan kebun saya. Saya beritahukan dia, saya berikan peringatan iddikar bahwa di sana ada sesuatu hal yang bahaya, ada 10 ekor harimau. Maka kalau engkau pergi nantinya jadi bermasalah, yaitunya nyawa melayang. Akan tetapi setelah saya berikan informasi akan bahayanya atau suatu hal yang bahaya yang akan datang, tapi dia tidak menghiraukan peringatan itu. Dia acuhkan peringatan yang saya berikan. Tetap dia pergi ke kebun tersebut, memang betul. Ternyata dia mendapatkan bahaya, yaitunya dimakan oleh harimau, diserang oleh harimau yang 10 ekor tersebut. Lalu apa pandangan kita terhadap orang yang sudah kita berikan peringatan jangan pergi ke kebun karena di sana ada harimau? Apakah tidak ada orang yang memberikan informasi kepada dia sehingga dia tetap pergi juga? Ada orang yang memberikan informasi, ayo pangogetak. Betapa banyak di Al-Quran, di dalam hadis itu berbicara tentang apa? Tentang azab kubur, barzakh, bi'sah, hisab di padang mahsyar. Bukan padang Pariaman dan juga bukan padang panjang, tapi padang mahsyar. Kemudian mizan, i'ta'ul kutub, pemberian catatan amal baik dan amal buruk. Kemudian selanjutnya sirat, jembatan, bukan jembatan Siak yang ada depan masjid nih, tapi jembatan sirat yang mana jembatan ini membentang di atas neraka jahanam. Kemudian setelah itu orang yang beriman akan masuk ke dalam surga dan orang kafir akan masuk ke dalam neraka. Banyak peringatan, inilah yang akan kita kaji nantinya. Sesuatu yang sudah terjadi yang disebut dengan istiqra'iyah. Sesuatu yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan marhala an-nubuwah, marhala kenabian. Kemudian sesuatu yang terjadi setelah Nabi wafat sampai nanti akhirat disebut dengan istibaqiyah. Itu muqaddimah pemahaman tentang kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar. Apa yang ambo sampaikan itu karena sebab ini adalah pengajian pertama kita. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi bulan depan. Tapi belum selesai nih. Ini kita baca nih muqaddimahnya dulu. Wa'lam, dan ketahuilah. Jadi Imam Haddad menyampaikan kepada kita, ketahuilah, anna nazarna fi jumlatil a'mar, sungguh kami memperhatikan, kata Imam Haddad,
Memperhatikan apa? Fi jumlatil a'mar, yaitunya kehidupan-kehidupan allati tamurru ala ibni Adam, yaitunya perjalanan kehidupan yang akan dilalui oleh anak cucu Nabi Adam. Berapa jumlahnya? Fawajadnaha tarji'u ila khamsatin, maka kami menemui, menjumpai perjalanan kehidupan manusia itu ada 5 fase. Berapa? 5 fase. Al-umru al-awwalu minha, perjalanan yang pertama adalah, jadi asal muasal atau awal mula perjalanan kehidupan manusia itu kapan? Min hina khalaqallahu Adam alaihi salam, yaitunya ketika awal penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Di mana kita tahu penciptaan Nabi Adam alaihi salam? Di dalam Al-Qur'an. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Apa nama kau? Iya, sesuatu yang telah terjadi diberitakan kembali oleh Al-Quran, dimunculkan kembali oleh Al-Quran. Untuk apa? Kita ambil pelajaran. Tak mungkin Allah Ta'ala membicarakan, berfirman di dalam Al-Quran tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam abas, sia-sia saja. Tentu ada pelajaran yang harus kita ambil. Jadi awal mula perjalanan manusia itu adalah penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Wa dammana zahrahu adzurriyah. Ya, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, Allah taala titipkan di dalam tulang sulbinya calon-calon manusia yang akan terlahir ke dunia ini. Falam tazal tantakil min sulbin ila rahimin wa min rahimin ila sulbin. Dan bibit calon manusia itu yang dulu dititipkan oleh Allah Ta'ala di tulang sulbinya Nabi Adam, sampai sekarang lam tazal, ya, selalu berpindah dari tulang sulbi laki-laki ke rahim seorang perempuan, dari rahim seorang perempuan ke tulang sulbi seorang laki-laki. Begitulah seterusnya sampai ia lahir, ila an kharaja kullu wahidin minhum min baina abihi wa ummihi. Ya. Sampailah keluar manusia tersebut dari rahim ibundanya, yaitunya nanti akan melewati perjalanan yang kedua. Wal umru ats-tsani, perjalanan yang kedua adalah min hina khurujul insani min baini abawaihi ila dunya, yaitunya daripada keluarnya manusia dari kedua orang tuanya, dari sulbi ke rahim, kemudian dari rahim ke dunia ini, ila dunya. Sampai kapan? Ila waqti mautihi, sampai ia meninggal dunia. Wa khurujihi minad dunya, kemudian ia meninggal dunia. Bagaimana dia meninggal dunia? Bil mauti, dengan sebab kematian. Sebenarnya kematian ini bukanlah akhir perjalanan, tapi ada suatu perjalanan yang akan menunggu kita. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka yang meninggal dunia itu sudah ada barzakh. Apa itu barzakh itu? Dalam tafsirnya adalah pembatas antara dirinya dan dunia. Nah, jadi tidak ada cito dah kalau ada orang nan nampak anak gadinya dia duduk di depan rumahnya, meninggal anak gadi, nampak dia duduk di depan rumahnya kan, pulang maya gadi itu nyonya. Tidak tiada dah, tidak bisa leh kalau lah mati orang kembali ke dunia ini, karena sudah ada barzakh, pembatas.
Kalau orang nan jahat, yo nan ndak baliknya lihat ke dunia kau. Tapi kata Allah Ta'ala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya permohonan untuk kembali ke dunia itu hanyalah suatu hal yang tidak ada manfaatnya bagi orang yang mengucapkan. Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan lagi kami ke dunia. Tidak ada. Tapi kalau orang yang beriman di dunia ini, dia bawa iman ketika dia meninggal dunia di alam barzakh itu, nyo olah sonangnya, dah omunya pulang lela bahagianya. Nyo kalau di dunia kau token listrik duit, setiap bulan bayar kredit, ya kan? Bini ngomel-ngomel, ngapolonya nandak balik ke dunia kalau nyala sonang di barzakh itu, ya kan? Waman yanju, barang siapa yang dia berhasil atau selamat dari azab kubur, fama ba'dahu aisar minhu, maka perjalanan yang selanjutnya akan lebih mudah dan akan lebih mudah lagi. Kalau lai selamat awak di alam barzah, ndak kono azab dah, ndak kono pangka dek malaikat dah awak di dalam kubur itu, maka perjalanan selanjutnya aisaru minhu, akan lebih mudah lagi. Biasa nanti mudah, hisab nanti mudah, mizan nanti mudah, ya, i'taul kutub mudah, sirat mudah, dan paling mudahnya lagi nanti masuk ke dalam surga. Tapi kalau seandainya waman lam yanju, dan barang siapa yang tidak selamat daripada azab kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka perjalanan yang selanjutnya akan lebih berat, akan lebih berat, akan lebih berat, sampainya masuk ke dalam neraka, azab nan paling berat. Ya, kau kalau ndak elok-elok awak di dunia, kau dah menyosoti awak besok di alam barzah kan. Duduk seorang diri melamun si mayat, ndak ada bakawan, iman ndak ada, sedekah ndak ada, solat kotalai, menyosoi duit tapi tidak ada guna oleh. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Baik, ada berapa perjalanan tadi? 5. Tapi saya sebutkan 2 saja untuk menghemat waktu. Kemudian selanjutnya kita bahas perjalanan yang pertama, al-umuru al-awwalu, yaitunya perjalanan yang pertama. Kapan tadi? Wa huwa min hina khalaqallahu Adam alaihi salam, ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam. Wa auda'a adzurriyata fi sulbihi al-mubarak, kemudian Allah Ta'ala meletakkan zurriyah, keturunan-keturunannya di mana? Fi sulbihi, di tulang sulbinya yang diberkahi. Setelah Allah Ta'ala meletakkan ba'da'an auda'aha fihi, setelah Allah Ta'ala meletakkan calon keturunan manusia itu di dalam tulang sulbinya, waqad istakhrajallahu hadhihi dzurriyyata min zuhri Adam, kemudian Allah Ta'ala keluarkanlah bibit-bibit manusia ini dari tulang punggungnya. Kenapa Allah Ta'ala keluarkan? Li akhdil mitsaqi alaihim, untuk diambil perjanjian. Ini sebelum lahir, ini diambil mitsaq, diambil perjanjian terhadap arwah-arwah yang akan terlahir nanti ke dunia ini. Apa perjanjiannya? Bil iqrari bil wahdaniyati war rububiyah, yaitunya mengimani, mengikrarkan keesahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid, warububiyah, dan ketuhanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita berjanji mitsaq atas keimanan la ilaha illallah dulu. Di dalam kitab Sabilul Iddikar ini dikatakan wadzalika bi Nu'man wadi qarib min Arafat. Jadi titik koordinat kejadian pengambilan saksi keimanan itu terjadi di Wadi Nu'man, yaitunya suatu wadi lembah dekat dengan padang Arafah.
titik koordinatnya. Itu jelmaannya. Apakah seperti apa? Wallahu a'lam bissawab. Namun di dalam tafsir Jalalainnya itu dikatakan bagaimana keadaan istakhrajallahu hadhihi dzurriyyah. Allah Ta'ala mengeluarkan bibit-bibit manusia dari tulang punggung Nabi Adam alaihissalam itu seperti biji jagung yang tumbuh di Wadi Nu'man. Sebagai apa? Seperti apa biji jagung yang tumbuh? Seperti itulah apa namanya permisalan keluarnya bibit-bibit manusia ketika itu. Wallahu a'lam bissawab. Karena dari tulang sulbi ini muncul ini, dari tulang sulbi ini lahir ini, dari tulang sulbi ini lahir ini, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang diterangkan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'id ini itu menandakan daripada zorof zaman, yaitunya menerangkan suatu masa, menerangkan suatu waktu yang mana di suatu waktu itu terjadi suatu peristiwa. Nah, ini peristiwa ini sudah lama terjadi. Kemudian di sana juga ditakdirkan uzkur. Maka tafsirannya, dan ingatlah akan suatu masa terjadi peristiwa. Berarti peristiwa ini sudah terjadi. Kemudian diceritakan kembali atau diungkapkan kembali oleh Al-Quran. Peristiwa apa? Akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim. Akhadha rabbuka ini tafsirnya istakhrajallahu hadhihi dzurriyyata. Allah Ta'ala mengeluarkan dari anak-anak keturunan Nabi Adam alaihissalam min zuhurihim, daripada tulang sulbi mereka apa yang dikeluarkan? Dzurriyyatahum, keturunan-keturunan mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan bibit-bibit tersebut? Dalam tanda kutip, ya, supaya mudah kita memahami, kita sebut bibit manusia. Nah, gitu. Sebagaimana tadi biji jagung, bibit jagung. Nah, gitu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala keluarkan keturunan-keturunan Nabi Adam ketika itu? Wa ashhadahum ala anfusihim, untuk diambil persaksian. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Kita yang hadir di Masjid Nurul Watan ini, semua orang yang sudah meninggal dunia, seluruh manusia yang hidup sekarang ini, atau manusia yang akan terlahir ke dunia ini, semuanya mengatakan bala, benar, syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Disinilah awal mula, asal muasalnya keimanan yang kita bawa sekarang ini. Jadi lewat beriman kini, alhamdulillah, kita ambil fitrah yang dulu pernah ada. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil persaksian keimanan kepada seluruh calon manusia yang akan terlahir ke dunia ini? Dan kiamat tidak akan terjadi sampai arwah-arwah yang ada ketika peristiwa mitsaq, perjanjian ini sudah terlahir semuanya ke dunia ini. Maka beruntunglah kita kalau masih ada orang yang belum menikah, ya, karena jadi apa namanya, belum keluar dia anak yang ada di tulang sulbi dia tuh. Nah, kan begitu. Itu sebagai ininya, intermezzo, ya. Baik, pertanyaannya,
Mengapa Allah Ta'ala ambil persaksian keimanan? An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya kalian nanti wahai manusia tidak mengatakan pada hari kiamat inna kunna an hadza ghafilin, sungguh kami lupa dan lalai tentang peristiwa apa? Peristiwa perjanjian tadi. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi jangan sampai kalian besok di hari kiamat mengatakan kami lupa tentang bahwa kami pernah berjanji dulu tentang keimanan kepada Engkau ya Allah. Kami lalai. Sekarang pertanyaannya, apakah betul kita lupa? Ada yang ingat? Adakah di antara kita yang ingat? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ada di antara kita yang ingat? Di awal tadi Allah Ta'ala mengatakan ingatlah suatu peristiwa, ingatlah suatu masa ketika Allah Ta'ala mengeluarkan keturunan Nabi Adam dari tulang sulbi mereka. Kemudian Allah Ta'ala ambil persaksian, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Kemudian kita mengatakan bala syahidina. Adakah di antara kita ini yang ingat? Berarti nggak percaya Bapak Ibu dengan ayat ini, surah Al-A'raf nih. Percaya tapi tidak ingat. Bagaimana caranya supaya kita memahami ayat ini? Yaitunya awal mula perjalanan kehidupan manusia. Al-Quran memberitahukan apa nama metodenya nih? Istiqro'iyah. Sesuatu yang sudah terjadi Allah Ta'ala munculkan kembali di dalam Al-Quran. Banyak ada kisah Nabi Lut, Fir'aun dan sebagainya. Ini awal mula keimanan manusia. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hanyalah sebatas memuaskan daripada rasa penasaran kita tentang peristiwa alastu birabbikum ini. Beriman kita beriman, tapi mudah-mudahan dengan saya memberikan pemahaman ini, tenang hati kita, istiqomah kita membawa keimanan ini, bangga kita dengan keimanan yang dulu pernah kita janjikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pada suatu hari Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya setiap Ahad itu dulu pergi ke Kuansing mengajar. Sekarang saya 2 kali dalam sebulan saja lagi pergi ke Kuansing. Di tengah perjalanan itu tentunya saya bawa sopir kan ya Pak ya. Ya, di perjalanan itu kita ajak sopir itu berbicara. Bang, abang ini luar biasa sekali bawa mobilnya bang, mahir sekali abang bawa mobil nih bang. Iya Ustadz, Alhamdulillah. Kalau Ustadz mau tahu, ternyata Ustadz saya ini lahirnya di dalam mobil Ustadz. Di mana lahirnya? Dalam mobil. Kemudian saya bertanya, kenapa abang bisa tahu bang, abang ini lahir dalam mobil? Karena paman saya yang mengingatkannya. Nah, kan begitu. Ketika saya berjumpa dengan paman saya mengatakan yola godang angkini yo la tinggi, laba boti, ola balongan, ya kan, laba sungwi, laba janggui, nah kan begitu. Nah, kemudian dia bercerita, tak kusangka kau sudah sebesar ini, padahal dulu waktu ibumu sakit kami bawa rencananya ke rumah sakit. Kemudian kami masukkan ke dalam mobil, belum sampai lagi ke rumah sakit itu kamu sudah terlahir ke dunia ini. Terlahir ke dunia ini.
Oh begitu ya bang ceritanya. Teringat sama saya, bang, abang ingat bang, peristiwa abang melahirkan tuh, peristiwa abang dilahirkan tuh, bagaimana suasananya, tanggal berapa, tahun berapa, hari apa, ya, dan bagaimana suasana di dalam mobil itu ketika itu. Tak ingat saya bang. Padahal abang yang lahir, kok bisa tidak ingat bang? Padahal abang yang lahir, kok abang nggak ingat? Yang lupa tentang peristiwa kelahiran itu bukan kawan saya saja, kita semua yang ada di sini itu lupa. Tak tahu kita persis hari kelahiran kita, bagaimana peristiwa ketika itu. Namun banyak juga orang yang bangga, bahagia merayakan hari ulang tahunnya. Padahal tidak ada satupun di antara kita yang bisa memastikan lahir di tanggal itu, lahir di bulan itu, atau di tahun itu. Bisa kita memastikan? Ingat kita lahir di tanggal itu? Enggak. Kita percaya hanya sebatas pemberitahuan dari orang tua kita atau catatan akte kelahiran, dan kita bangga dan bahagia. Kenapa kita percaya dengan hari ulang tahun kita, peristiwa kita kelahiran kita? Karena diberitahukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kita pun lupa. Perjanjian alastu bi rabbikum qalu bala syahidna ini diberitahukan, diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan seluruh rasul dan seluruh nabi, tidak satu pun di antara nabi dan rasul kecuali mengingatkan para umat-umatnya tentang peristiwa persaksian alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, yang diminta kita untuk percaya, bukan untuk ingat karena kita tidak akan mampu. Peristiwa kelahiran kita saja kita tidak mampu mengingatnya, apalagi tentang peristiwa alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita bangga dengan hari ulang tahun kita, bangga kita dengan cerita datuk-datuk kita, bangga kita dengan cerita keluarga-keluarga kita. Dulu datukmu seperti ini, dulu ayahmu seperti ini, dulu keluarga kita adalah keluarga terpandang dan sebagainya. Ada catatannya, bangga kita. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kembali tentang peristiwa keimanan itu, justru kita menjadikan ayat ini, surah Al-A'raf ayat 172 ini merupakan kebanggaan kita, karena keimanan itu masih kita bawa sampai sekarang ini, dan kita berharap bahwa keimanan itu kita bawa nanti ketika kita meninggal dunia. Nah, itu asal muasal iman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sabbisna 'alal iman wa amitna 'alal iman. Ya Allah, kokohkanlah keimanan kami dan wafatkan kami dalam keadaan beriman. Munasabah ayat ini itu bersamaan dengan surah Al-Hadid ayat yang ke-8. Wa ma lakum la tu'minuna billah. Lalu apa, di dalam tafsir Jalalain itu dikatakan, apa halangan kalian tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? War rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Para rasul sudah mengajak kalian untuk beriman kepada Allah. Dulu asal muasal iman ini di alam arwah. Kita pernah berjanji, wa qad akhadha mitsaqakum, dan sungguh Allah taala sudah mengambil perjanjian keimanan dengan kalian. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna in kuntum mu'minin, jika adalah kalian orang-orang yang beriman. Di dalam tafsirnya diterangkan, jika kalian hendak mau beriman, badiru ilal iman, maka segeralah beriman. Dan alhamdulillahnya kita semua yang berada di masjid ini sudah beriman. Lalu apa lagi?
pupuk keimanan itu, jaga keimanan itu, karena mahal harganya iman. Jangan dijual murahan. Iman itu adalah nikmat yang terbesar. Yang mana iman itu dulu kita pegang, kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, awak pegang di dunia koliak sampai awak meninggal nantinya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya segala orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Artinya ini orang bersaksi atas keimanan. Dulu di alam arwah semua orang mengatakan Rabbunallah. Dan di dunia ini merupakan suatu kebanggaan kalau kita masih mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Apakah cukup? In kuntum mu'minin, jika adalah kalian orang-orang yang beriman, perbaharui, pegang keimanan itu. Tsumastaqamu, kemudian ia beristiqomah. Maksudnya apa? Menjalankan syariat ini, beramal soleh, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat. Di dalam ayat Al-Quran itu sering ya disandingkan dengan orang yang beriman dengan orang-orang yang beramal soleh. Jadi kita beriman kepada Allah, kita pupuk keimanan itu, kita tambah keimanan itu dengan beramal soleh. Sampai kapan? Sampai kita mati. Tatanazzalu alaihimul malaikah, diutuslah malaikat kepada mereka, mereka yang beriman. Kemudian mereka yang beramal soleh, istiqomah, diutus malaikat kepada mereka. Pertanyaannya, kapan malaikat itu diutus? Di dalam tafsir Tanwirul Mikbas di Ibn Abbas dikatakan bahwa malaikat itu diutus kepada orang yang istiqomah membawa keimanan sampai dia mati itu indan naza'. Ketika naza', semua kita yang ada di sini pasti akan mati. Pasti akan mengalami yang namanya naza'. Detik-detik terakhir kita di dunia ini diutus oleh Allah Ta'ala malaikat, kemudian malaikat itu akan membisikkan, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut dan jangan pula kamu bersedih. Kepada siapa malaikat itu membisikkan? Orang yang beriman, yang istiqomah, beramal soleh. Bangga awak dengan keimanan awak tu. Kalau lay bangga awak dengan keimanan awak tu, berharga rasanya iman tu, leo mu awak manju iman tu, leo mu awak melalaikan iman tu. Tapi kalau lay bangga awak berharga, soalnya ndak mu awak jumu dah. Sama kalau punya mobil Fortuner awak kan, leo mu awak ju 1 juta. Nah kan ada orang mau menjual mobil Fortuner 1 juta, kalau ndak dan mau liwis kalau lay. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira kepada mereka bahwa surga tempat kembalinya. Lama ketua leh. Dah labi. Alhamdulillah labi. Jadi ambo besok bulan depan ndak nambah materi, lanjut materi lah ngalun nabi lah kan. Hanya besok tu ketua awak mengambil perjanjian di iman di alam arwah itu, waktu itu ada Hajar Aswad. Kini awak di dunia Hajar Aswad dan di Mekah kan. Jadi kalau basua awak jo Hajar Aswad tu awak angkat tangan awak kan, nyo kawan lamo basua kembali di Mekah. Ikuti pekan depan, bulan depan insyaallah. Bagaimana pula kenangan kita dengan Hajar Aswad. Cukup sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.